Hola, kita kembali lagi dengan preview Champions League dan video ini disponsorin oleh Peluit Panjang. Peluitpanjang.id adalah sebuah website di mana kalian bisa mendapatkan berita-berita yang mainstream dan anti-mainstream, review, preview, bahkan prediksi. Jangan tanya gue, kalian tahu gue nggak suka ditanya prediksi, tapi semua bisa kalian cek di Peluit Panjang, oke? Di samping itu, Peluit Panjang punya grup di Telegram. Nanti kalian bisa klik di bawah ini kalau mau gabung. Nah, di situ ada gue juga ya. Sekarang sudah ada banyak banget dan grup ini cukup aktif, di mana kalian bisa brainstorming, mencari ya dengan fans bola lainnya, bisa tukar pikiran dan banyak sekali manfaatnya kalau gabung di grup Telegramnya Peluit Panjang. Yang jelas kalau gue ada waktu gue juga gabung ke sana ya. Jangan lupa websitenya peluitpanjang.id dan juga grup Telegram. Silahkan gabung kalau mau chat langsung sama gue. Oke, kita mulai dulu. Besok ada 2 match. Besok itu Rabu dini hari ya. Ada 2 match jam 12.45, yaitu Dinamo Kiev Munchen. Gak usah kita bahas karena Munchen menang. Terus Villarreal MU. Nah, ini yang seru nih. Kita tahu semua yang apa yang terjadi dengan MU internal, dan itu gue bilang sangat berpengaruh. Ole dipecat, mereka akan ganti pelatih. Pemain yang pertama mau cabut kayak Van de Beek dan Lingard mendadak kemungkinan nggak jadi cabut. Tunggu pelatih baru. Tapi pelatih baru nggak tahu kapan dan siapa. Yang jelas sekarang mereka harus bermain di bawah Carrick. Sebenarnya nggak fair juga terhadap Carrick. Harus mencari solusi terhadap masalah ini. Karena masalah MU itu kayaknya tidak hanya di lapangan, tapi juga di luar lapangan, di mana banyak sekali pemain yang tidak puas. Dan ini akan menjadi beban berat untuk Carrick. Pertanyaan gue kan, kalau seri MU sudah praktis lolos ke babak kedua kalau seri, karena di match terakhir ketemu Young Boys. Tapi kalau kalah dan Young Boys kemungkinan besar kalah lawan Atalanta, nah ini mulai jadi hitung-hitungan nih. Apalagi Atalanta di match terakhir ketemu Villarreal, dan kalau Atalanta yang menang jadi ribet lah. Jadi intinya adalah MU kalau mau aman ya lebih baik menang, tapi kalau seri pun masih oke, asal jangan kalah aja. Apakah bisa apakah bisa menang? Karena kalau kita lihat di match di Manchester itu, di detik-detik menit-menit akhir lah mereka bisa meraih 3 poin. Jadi ini bukan menjadi pertandingan yang gampang main di Villarreal. Mereka lagi cukup on fight ya, cukup bagus lah. Mereka juga lihat MU ini lagi terseok-seok secara mental dan moral ya. Harusnya mereka bisa memanfaatkan itu. Intinya adalah gue tidak melihat banyak perubahan yang dilakukan Carrick. Feeling gue ya tetap seperti yang dilakukan oleh Ole. Tapi kayaknya ada perubahan pemain. Feeling gue sih kalau Carrick semua, dia akan memberi kesempatan kepada contoh Van de Beek atau Lingard mungkin, atau Luke Shaw atau Maguire yang lagi jelek diganti. At least kasih kesempatan kepada pemain yang selalu menjadi cadangan di bawah Ole. Tapi gue tidak melihat ada perubahan yang signifikan. Terus ada Barca Benfica jam 3 itu. Barca Benfica ini adalah partai hidup ya, praktis hidup mati, karena habis ini mereka ketemu dengan Munchen. Tapi kalau match ini Barca bisa menang main di kandang lawan Benfica, praktis mereka bisa udah lolos, pasti lolos. Cuma yang jadi masalah kan Benfica ini klub biasa banget. Beberapa kali lihat mereka main, cuman kalau Barca main naif kayak kemarin ya susah. Nah, apakah berapa pemain, katanya si Dembele sudah bisa turun, nggak tahu juga. Kita lihat dengan pemain muda yang bisa perform kemarin lawan Espanyol kayak si Abdes Samad, itu nggak bisa
main karena belum didaftarkan. Sementara Pedri masih cedera, Ansu Fati gue nggak tahu apakah bisa main atau enggak. Jadi beberapa pemain penting, dan kalau nggak bisa ya mereka memanfaatkan pemain-pemain yang ada. Apakah Barca bisa menang? Sangat bisa menang. Cuman kembali lagi, kalau si Frenkie de Jong sama Depay on fire aja, harusnya Benfica bisa menang. Cuman yang diwaspadai harus adalah counter attack. Counter attack ini baik, dan ini gue lihat di bawah Xavi pun belum ada solusinya. Kemarin lawan Espanyol berkali-kali di counter. Beruntung defense-nya cukup bagus, dan ini yang menurut gue yang Xavi harus perbaiki lagi, bahwa counter attack ini harus diantisipasi. Jadi jangan terlalu banyak pemain di depan bola, kasarnya seperti itulah. Salah satu solusi yang bisa dilakukan itu. Yang bos Atalanta ya, yang bos ya harusnya itu ya. Lille Salzburg nggak begitu penting. Sevilla Wolfsburg, Chelsea lawan Juve. Dua-dua sudah lolos, tapi gue rasa Chelsea mau balas dendam, dan mereka juga lebih baik menjadi juara satu, biar nggak ketemu juara grup lah. Dan kalau mau menjadi juara harus mengalahkan Juve. Must untuk harus bisa mengalahkan Juve. Kalau Chelsea menang pun poinnya masih sama 12-12. Oke. Jadi tergantung di match terakhir. Nah, apakah Chelsea bisa menang? Mereka at least harus belajar dari match pertama. Juve ini sneaky. Kemarin kita lihat menang 2 penalti dari Lazio. Di kandang nggak ada yang nyangka mereka bisa mengalahkan Chelsea yang lagi on fire. Toh gue bilang masih banyak kelemahan di tim Chelsea yang bisa dimanfaatkan oleh Juve. Chelsea termasuk top 3 lah. Tapi kalau dibandingin permain dengan City dan Liverpool, gue bilang permainan Liverpool dan City lebih solid. Chelsea ini attackingnya berbahaya karena mereka bermain direct, tapi transisinya kadang terlalu lambat karena terlalu banyak space, dan itu bisa dimanfaatkan oleh Juve. Ini juga salah satu match yang cukup seru. Kita ke Jumat dini hari jam 12.45 itu ada Ajax dan Inter Shakhtar. Nah, Inter ini harus menang. Karena kalau menang harusnya mereka lolos ya. Ntar gue cek dulu. Ya, kalau mereka menang lawan Shakhtar baru dapat 1 poin, Inter 7 poin, Sheriff sementara 6 poin. Nah, Sheriff ketemu Madrid. Kalau Inter dan Madrid menang, udah pasti lolos punya. Tinggal kalau nggak salah di match terakhir ya ketemu Real Madrid. But anyway, kalau seandainya Inter menang dan Madrid, ya harusnya sih menang, gak ada masalah. Sheriff boleh menang 2 match, tapi gue nggak yakin mereka bisa mengalahkan Real Madrid. But you never know. Real Madrid untuk gue masih nggak konsisten. Sekarang Vinicius lagi on fire banget, tapi sampai kapan dia on fire ya nggak jelas. Ajax sudah hampir pasti juara grup, jadi ya Besiktas ketemu Besiktas nggak begitu penting. Man City PSG. Nah, Man City PSG kan kita udah tahu. Ini gue sambil lihat iPad gue. Man City PSG ya dua-dua pasti lah. PSG 8 poin, Man City 9. Kalau Man City menang, Klub Brugge menang 7 dengan 8. Ini masih agak sulit, tapi gue nggak ngelihat ada kejutan dari Klub Brugge atau siapa. Tetap Man City PSG, dan gue bilang sih Man City yang berada di papan atas juara grup. Nah, grup yang seru ini Atletico Madrid ketemu Milan, Liverpool ketemu Porto. Liverpool 4 kali main 4 kali menang, juara grup pasti. Nah, tinggal Porto atau ATM. Porto 5 poin, ATM 4 poin. Kalau seandainya Atletico menang lawan Milan selesai, pasti rank 4. Sementara Atletico bisa dibilang harus menang. Porto kemungkinan besar kalah lah lawan Liverpool. Porto di kandang Liverpool, dan Atletico kalau harus menang mereka mendapatkan 7 poin. 7 poin itu 2 poin unggul dari Porto kalau Porto kalah. Tapi kembali lagi ke match terakhir.
match terakhir itu Porto Atletico kalau nggak salah, Liverpool yang ketemu Liverpool sudah ketemu Milan ya. Bentar gue cek dulu ya. But anyway, nggak begitu penting. Intinya adalah Atletico harus menang lawan Milan, dan Milan sebenarnya nothing tulus, baru dapat 1 poin. Mereka menang syukur, nggak menang ya expected. Cuman Atletico pun gue nggak begitu impress. Milan ini nggak bisa diremehkan juga dengan disiplin mereka. Mereka bisa cetak 2 gol di Liverpool. Mereka bisa cetak 2 gol di Liverpool dan walaupun kalah, tapi fighting spirit mereka itu luar biasa. Sangat bisa mempersulit Atletico. Bahkan kalau mereka beruntung dikit bisa banget menang. Kemarin kalau nggak salah kalah di menit-menit terakhir lawan ATM ya. Maka dari itu definitely mereka punya peluang. Ini benar-benar peluang berakhir kalau mereka masih mau main di Eropa, entah itu Champions League atau apa. They have to win this match. Tidak akan gampang untuk main away, menang away di Atletico Madrid. Tapi kita lihat siapa yang turun, dan dari motivasi pemain kelihatan juga apakah mereka niat untuk lolos atau udahlah fokus ke Serie A aja. Basic transfer Sporting Dortmund nggak ada ya. Sementara itu dulu, kita lihat lagi Kamis pasti gue bikin preview. Kamis, Rabu gue bikin preview, dan kami juga lihat aja hasilnya. Semoga ada kejutan atau yang seru-seru. Oke, thanks for watching.